Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang ibu dan dicampur dengan terigu 3 takar sehingga seluruhnya beragi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, cinta kasih antar manusia itu dibangun dengan hal-hal yang kecil. Tetapi hal-hal kecil itu pula lah yang bisa menggerogotinya. Perhatian-perhatian tidak menyolok, itu yang membangun cinta kasih. Kristus, sang pengantin gereja, bertindak demikian juga. Seperti biji sesawi yang kecil atau seperti ragi dalam adonan, Yesus meresapi seluruh gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, taburkanlah kiranya sabdamu di seluruh dunia dan perkenankanlah kami menghasilkan buah berlimpah, buah cinta kasih dan keadilan, karena Dia yang telah berkenan memanggul dosa kami dan membebaskan kami. Ialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah, supaya dengan demikian, Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kalian masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh,
Demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami, tiba-tiba waktu kita di jalan ada orang menyapa. Misalkan saya, Robo pasti ingat saya. Ya, tentu kita tidak ingat, iki sopo ya. Dulu Romo yang begini. Intinya apa? Ada sesuatu yang saya katakan atau lakukan ya, yang pada saat itu mengubah hidupnya, memberikan harapan, membuat dia bisa melihat semua masalah atau kendala dalam hidupnya dalam perspektif baru. Saya sendiri lupa, saya ngomong apa ya waktu itu. Tapi untuk orang itu, ya, itu seperti ragi, seperti benih yang kita sudah lupa, tapi untuk dia, ya, dan kita senang kalau disapa orang, "Bu, ya Pak, karena Bapak dulu nolong saya begini." Apalagi kalau kita benar-benar sudah lupa. Berarti apa? Berarti dari apa yang kita anggap ya tidak ada artinya atau tidak membebani kita sama sekali, Tuhan mengubahnya menjadi berkat yang berlimpah dan luar biasa bagi orang. Saudara-saudari, jarang ya orang melihat mujizat yang luar biasa, penampakan-penampakan yang memang ada ya untuk individual, untuk orang-orang tertentu yang memang dipilih Tuhan. Tapi biasanya orang menginginkan ya kata-kata yang memberi harapan, kebaikan yang kadang tidak perlu diungkapkan dengan banyak kata-kata, kepedulian yang langsung ya berbuah dalam perbuatan konkret. Dan itu yang diminta dari kita dalam kehidupan rumah tangga. Kita tahu perkawinan yang begitu megah, ya, begitu romantis, begitu memberi harapan, ya bisa rontok ya karena ya tidak ada kata-kata yang teduh, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau mengalah. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, ya mulai dari suami istri, mulai dari apa yang kita katakan saat kita bangun pagi, rasa syukur mempunyai istri atau suami
yang walaupun tidak sempurna, tapi melengkapi hidup kita dan mengingatkan kita akan Tuhan yang begitu baik. Ada yang mencintai kita seperti apa adanya, mau menerima kita, ya, dengan segala kekurangan kita. Itu juga muncul dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di kantor kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja bersama kita, terutama bawahan-bawahan, orang-orang yang mungkin ya, orang-orang kecil di mata masyarakat. Bagaimana kita menyapa mereka dengan tulus, ya, dengan santun, bukan hanya pada ya bos-bos supaya kita dapat sesuatu ya, tapi ya, mereka bisa melihat, ya, Bapak Iku kok nyopoan sampai aku ya. Aku ini bukan siapa-siapa, tapi kok kadang-kadang dikasih kue, dan dia bawa sesuatu. Ya. Hal-hal kecil, ya, yang kita kadang setelah itu lupa, tapi mereka tidak pernah melupakannya. Semoga Ekaristi hari ini, ya, sapaan Tuhan, undangan kita untuk menerimanya, ya, tubuh dan darahnya, ya, seluruh kepribadiannya, agar kita pun bisa menjadi wajah-wajahnya yang sejuk, yang teduh, yang memberi harapan. Kita sering bertanya dan mengeluh, mengapa Tuhan, mengapa corona masih belum berlalu, mengapa masih banyak korban berjatuhan, mengapa juga ya keluarga saya masih ada yang tidak mau mengerti, ya, untuk pakai masker, untuk menjaga jarak, untuk tidak keluar bergerombol. Memang bosan di rumah, ya, bosan lihat wajahnya satu sama lain. Tapi ya hal-hal kecil ya, berkorban supaya kita tidak menjadi yang membuat orang lain terpapar, tapi bisa menjaga kesehatan mereka. Cara kita mengunjungi orang-orang yang sakit, cara kita menyapa mereka yang sudah lama tidak ke gereja. Semoga karena kita mau menerima Yesus yang memang hanya tampak dalam roti yang kecil, yang hambar, tapi bisa memberi kehidupan rohani yang penuh bagi kita. Semoga kata-kata kita yang tulus, perbuatan-perbuatan kita yang mungkin kita kira tidak ada artinya, bisa membawa Tuhan hadir, bisa membuat kerajaannya datang bagi seseorang, bisa membuat kehendaknya terjadi. Karena kita mau menjadi perpanjangan tangan, kaki, mata, dan hati Tuhan. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkan di kebunnya. Biji ini tumbuh dan menjadi pohon, sehingga semua unggas di udara dapat bersarang di ranting-rantingnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha setia, kami bersyukur atas janji tentang kerajaan-Mu. Perkenankanlah kerajaan itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kami, berkat sabda Putra-Mu terkasih, dan semoga kami tetap rukun bersatu dalam nama-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian berserta anggota keluarga dan komunitas di sini dan dimanapun berada senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.